Bayangkan dihina bukan karena salahmu, tapi karena penampilanmu. Bayangkan dipandang rendah hanya karena seragammu. Hanya karena kamu bukan siapa-siapa. Hari ini. Ini bukan kisah sulap berubah tampan dalam semalam. Ini cerita tentang luka harga diri, usaha yang tidak terlihat, dan bagaimana dunia baru belajar melihat setelah kita berdiri tegak. Dan yang paling mengejutkan, orang yang dulu merendahkan, justru menjadi orang pertama yang kehilangan sesuatu paling berharga, rasa hormat. Sebelum mulai, tulis di komentar kamu dari kota mana. Aku ingin tahu, siapa saja di antara kalian yang pernah diremehkan, tapi diam-diam sedang menyiapkan kemenangan paling sunyi dalam hidupmu. Tulis kotamu, dan mari kita mulai cerita ini. Pagi itu langit Jakarta masih samar, seperti enggan melepaskan malam yang memeluk kota terlalu erat. Di lantai dasar sebuah gedung perusahaan raksasa, suara pel lantai bergesekan dengan marmer mengisi ruang besar yang dingin. Rehan menggenggam gagang pel dengan kedua tangan, tubuh sedikit membungkuk, napasnya teratur. Pria 25 tahun itu menyelesaikan pekerjaan paginya dengan cara yang ia lakukan setiap hari. Rapi, teliti, senyap. Tidak ada sorotan lampu yang mengikuti gerakannya. Tidak ada tepuk tangan saat ia merapikan hal-hal yang tak terlihat oleh orang lain. Dunia tidak pernah berisik untuk pekerjaan seperti itu. Namun, ia tetap melakukannya. Bukan karena ia tidak mengerti pahitnya pandangan orang. Tapi karena dalam diam ia tahu, tak semua perjuangan butuh saksi. Karyawan mulai berdatangan. Sepatu-sepatu mahal melintas di lantai mengilap yang ia bersihkan. Aroma parfum kelas atas. Tas kulit dengan logo kecil yang harganya setara gaji 3 bulan. Sementara Rehan hanya mengenakan seragam kebersihan yang sudah mulai kusam karena berjuta cucian, sepatu yang solnya sedikit terangkat di ujung, dan wajah letih yang sering dianggap kurang tidur padahal sebenarnya sering menahan beban yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Di tengah keramaian yang mulai hidup, dua perempuan berjalan masuk dengan langkah mantap. Mereka bukan sekadar karyawan. Mereka ikon kekuasaan muda. Aras dan Selin, dua CEO termuda di perusahaan itu. Wajah cantik, pakaian rapi, senyum profesional yang tak pernah jatuh. Rambut disanggul elegan, blazer berpotongan sempurna, heels mengetuk lantai dengan ritme percaya diri. Mereka tidak pernah berteriak atau bersikap vulgar. Cara mereka merendahkan selalu lembut, tersamar, seperti ucapan manis yang diselimuti duri halus. Ejekan mereka lebih sakit daripada bentakan, karena diucapkan seolah-olah itu kebenaran yang tak perlu diperdebatkan. Rehan menunduk memberi jalan. Aras berhenti sejenak. Matanya turun memperhatikan lantai. Lantainya licinnya. Ucapnya datar. Suaranya tenang, elegan, tapi tajam jika didengar dari hati yang peka. Selin ikut melirik Rehan. Tersenyum kecil, bukan ramah, tapi senyum seseorang yang merasa berada di atas. Ya, kalau licin begini bisa bahaya. Walaupun, mungkin untuk beberapa orang, jatuh pun tidak akan terlalu kerasa. Mereka sudah terbiasa jatuhkan. Kalimat itu ringan. Orang lain mungkin tertawa. Tapi Rehan mengejap pelan. Tangannya menggenggam gagang pel sedikit lebih kuat. Ada rasa panas di tenggorokan. Rasa yang muncul ketika harga diri disentuh tanpa izin. Aras menambahkan, suaranya seperti menyampaikan fakta biasa. Bahkan kalau seseorang berubah sekalipun, misal jadi lebih rapi, lebih bagus penampilannya, tetap saja kelas sosial tidak bisa diubah hanya dengan mengubah wajah. Selin tertawa kecil. Betul, ada level tertentu yang memang bukan tempat semua orang. Tidak semua bisa naik. Mereka berjalan pergi, melanjutkan obrolan tentang rencana meeting, seolah kata-kata barusan hanyalah percakapan ringan yang tidak menyangkut kehidupan seseorang di depan mereka. Seolah Rehan bukan manusia, hanya bagian dari latar gedung. Rehan tetap diam, tidak menunduk lebih dalam, tapi tidak menatap mereka juga. Ia hanya memejamkan mata 1 detik, cukup untuk meredakan gelombang kecil di dadanya. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa pedih hening. Rasa yang menghancurkan perlahan namun tajam. Dalam hatinya lewat kalimat lirih yang tak pernah terucap. Kadang bukan kita yang buruk.
Dunia saja belum belajar melihat. Saat itu, seorang karyawan lain lewat dan menepuk pundak Rehan sekilas. Sabar ya, Han. Rehan hanya mengangguk. Tidak butuh kasihan. Ia tidak ingin dianggap korban. Ia hanya ingin dihargai apa adanya. Orang-orang lalu sibuk kembali pada dunia ambisi mereka. Tapi di sudut ruangan, ada seorang pria yang berdiri lebih tegak meski hatinya sedikit remuk. Seseorang yang tidak ingin membuktikan pada mereka, tapi kepada dirinya sendiri, bahwa ia punya nilai. Di balik kaca gedung tinggi itu, langit mulai lebih terang. Hari baru dimulai. Dan meski dunia belum berubah untuk Rehan, ada sesuatu di dalam dirinya yang seperti bergerak pelan, seolah rasa sakit itu menyalakan percikan kecil. Sebuah bisikan batin, bukan dendam, bukan iri. Hanya satu kalimat lembut tapi tegas. Aku akan menjadi lebih baik. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Dan dengan napas yang ditarik perlahan, Rehan kembali menggerakkan pelnya. Gerakan sederhana, namun getarannya merambat jauh ke dalam dirinya. Seolah dengan setiap tarikan, ia sedang membersihkan bukan hanya lantai, tapi juga sisa-sisa luka yang tidak boleh melekat selamanya. Dalam dunia yang menghakimi penampilan, terkadang keberanian terbesar adalah tetap berjalan tanpa kehilangan diri. Dan hari itu, langkah sunyi Rehan baru saja dimulai. Jam istirahat siang di kantor selalu penuh suara. Mesin kopi berdengung, tawa pelan karyawan yang sedang membahas rencana liburan, bunyi notifikasi meeting yang tidak pernah berhenti. Tapi bagi Rehan, jam istirahat bukan tentang makan atau bersantai. Itu waktu yang ia gunakan untuk diam, merapikan alat kebersihan, mengecek ulang pojok-pojok ruangan, memastikan kaca bening tanpa bekas sidik jari. Ia duduk di ruang cleaning service kecil di belakang gedung, hanya berisi kursi plastik, dispenser air galon, dan loker berkarat. Seragamnya masih lembab karena peluh. Namun ia tidak mengeluh. Ia membuka bekal sederhana, nasi, tahu, dan sambal dari warung dekat kos-kosannya. Tangannya bergerak pelan, tidak lahap, seolah rasa di lidahnya ikut terkikis perkataan yang ia dengar tadi. Setiap suapan terasa berat, bukan karena makanannya tidak enak, tapi karena pikirannya terlalu penuh. Kata-kata aras dan selin masih menempel di kepala seperti noda yang sulit hilang. Bukan karena nadanya kasar, namun justru karena kelembutannya. Kalimat yang disampaikan dengan elegan tapi dirancang untuk menyentil titik paling sensitif dalam diri seseorang. Harga diri. Tidak semua bisa naik. Level tertentu bukan tempat semua orang. Ucapan itu bergema di telinganya seperti bisikan dari masa lalu. Ia menutup mata, dan sekejap, dirinya kembali menjadi remaja yang berdiri di depan cermin kamar kos, memandang wajah yang tidak pernah dianggap cukup. Ia ingat ibunya berkata setelah melihat Rehan pulang sekolah dengan mata sembab. Rehan, kamu tidak perlu jadi yang paling tampan atau paling kaya. Yang penting kamu punya hati yang baik, dan kamu berjuang. Dunia akan menemukan caranya menghargai kamu. Tapi ibunya sudah pergi. Dan dunia kadang lupa bagaimana caranya menghargai yang baik. Rehan menarik napas panjang. Ia menegakkan duduknya, mencoba merapikan kembali emosinya. Ia bukan anak kecil lagi. Luka masa lalu tidak boleh menjatuhkan masa sekarang. Namun ia tidak munafik. Yang barusan terjadi menusuk sesuatu yang masih rapuh di dalam dirinya. Sebuah bagian kecil yang selama ini ia tutupi dengan kerja keras dan diam. Ia menatap jari-jarinya. Ada bekas deterjen yang membuat kulitnya mengelupas halus. Tangannya bukan tangan yang lembut atau terawat. Tangan ini lebih sering menyentuh pel dan kain lap daripada pena dan keyboard. Namun tangan ini selalu bekerja jujur. Di luar, suara kantor masih ramai. Dunia bisnis berputar cepat. Orang-orang berlomba mengejar target, mimpi, dan nama besar. Sementara ia, seorang pria 25 tahun yang masih berjuang untuk melunasi kos dan mengirim sedikit uang ke kakaknya di kampung setiap bulan. Apakah aku memang selalu akan berada di bawah? Gumamnya lirih, bukan mengeluh, tetapi bertanya pada diri sendiri. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Tiba-tiba pintu ruang cleaning service terbuka sedikit.
Seorang karyawan perempuan memasukkan kepala dan tersenyum kecil. Mas Rehan, terima kasih ya, lantainya bersih banget hari ini. Aku hampir kepleset kalau masih licin. Kamu bantu banget. Ia tersenyum sopan. Sama-sama. Memang sudah tugas saya, Bu. Wanita itu menggeleng pelan. Tapi tetap saja, tidak semua orang bisa kerja rapi. Kamu hebat. Semangat ya. Pintu ditutup lagi. Rehan terdiam. Ternyata pujian kecil bisa terasa seperti obat yang menyentuh luka paling dalam. Dan justru sikap ramah biasa lebih menyembuhkan daripada 1000 kata motivasi. Namun ia tidak berlebihan menanggapi. Ia hanya menghela napas. Perasaan campur aduk dalam dadanya pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Bukan amarah, melainkan dorongan kecil. Keinginan untuk membuktikan sesuatu. Bukan pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Ia menatap seragamnya yang kusut karena hari itu terlalu sibuk untuk sekadar menyetrika lebih rapi. Ia tahu ia tidak lahir dengan privilege. Ia tahu jalannya jauh lebih panjang dibandingkan mereka yang bisa memakai jas mahal sejak bangku kuliah. Tapi ia juga tahu satu hal. Yang terlahir sederhana bukan berarti tak bisa tumbuh. Yang diremehkan bukan berarti tak punya masa depan. Tangannya bergerak merapikan bekalnya, menutup kotak makanan perlahan, seperti ia sedang mengumpulkan sisa-sisa kekuatan dari dalam dirinya. Sisa luka itu tidak ia buang, ia simpan, untuk menjadi alasan berdiri lebih kuat. Saat ia berdiri dan mengambil pel lagi, ada satu hal yang terasa berbeda. Tatapannya sedikit lebih tegas, pundaknya sedikit lebih tegak. Luka barusan tidak mematahkannya, justru menegaskan bahwa ia tidak ingin berada di titik itu selamanya. Dalam hatinya muncul bisikan lirih, hampir seperti doa tanpa suara. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk tidak membenci. Biar aku tumbuh, tapi tetap rendah hati. Ia kemudian keluar ruangan, melangkah ke koridor yang terang. Gedung itu tetap sama, rutinitas tetap sama, tapi sesuatu di dalam dirinya tidak lagi sama. Kadang perubahan terbesar tidak dimulai dari kemenangan, tapi dari rasa sakit yang kita biarkan membentuk, bukan menghancurkan. Dan di hari itu, langkah pelan Rehan membawa tekad yang baru. Meski dunia belum melihatnya, ia merasakannya sendiri. Dan itu sudah cukup untuk memulai sesuatu. Sore itu, usai menyelesaikan pekerjaannya, Rehan berjalan keluar gedung dengan langkah pelan. Langit Jakarta berubah warna menjadi jingga lembut, membasahi kaca gedung pencakar langit dengan cahaya keemasan. Suara klakson, percakapan orang-orang, dan deru bis kota membentuk orkestra kehidupan yang ramai. Namun bagi Rehan semuanya terdengar jauh. Hari ini ia tidak pulang dengan wajah muram, tetapi juga belum sepenuhnya pulih. Perkataan yang menusuk tadi masih menggantung di ruang pikirannya seperti awan gelap yang belum sepenuhnya tertiup angin. Namun ada satu hal yang berbeda. Ia sedang mencari arah, bukan menyerah. Di persimpangan jalan dekat halte, Rehan hampir menabrak seseorang. Gerakan spontan membuatnya mundur selangkah. Maaf, ucapnya cepat, menunduk refleks. Perempuan itu tersenyum tipis, bukan senyum meremehkan seperti yang biasa Rehan temui di kantor, melainkan senyum yang, anehnya, terlihat penuh perhatian meski baru pertama melihatnya. Wajahnya bersih, kulit cerah terawat, rambut panjang diikat simpel, mengenakan kemeja putih dan celana bahan, penampilan profesional namun hangat. Nggak apa-apa, jawabnya. Suaranya tenang, ada kelembutan yang langsung menenangkan. Kamu baik-baik aja. Rehan mengangguk, meskipun hatinya terasa sedikit goyang. Ia memberi ruang dan bersiap pergi. Tapi perempuan itu menatapnya seolah sedang menimbang sesuatu yang tidak dimengerti Rehan. Kamu kerja di gedung itu? Tanyanya sambil menunjuk ke arah kantor tempat Rehan bekerja. Iya, Bu. Saya bagian kebersihan. Nada suaranya netral, tanpa malu, namun tanpa bangga berlebihan. Itu adalah kenyataan hidupnya. Perempuan itu mengangguk pelan. Ada sedikit kilat di matanya, seperti seseorang yang baru menemukan sesuatu yang menarik. Maaf kalau aku tiba-tiba tanya, tapi kamu kelihatan capek, dan bukan bermaksud menyinggung, kulit wajah kamu kayaknya iritasi. Kamu sering kena bahan kimia.
Rehan terdiam. Jarang ada orang yang memperhatikan detail seperti itu, apalagi menanyakannya dengan nada peduli, bukan menghakimi. Iya, sering. Soalnya kerjaan saya banyak pakai cairan pembersih. Jawabnya pelan. Perempuan itu mengulurkan tangan. Oh iya, aku Nara. Rehan mengiyakan pelan sebelum menyambut tangan itu ragu-ragu. Tangannya terasa kasar bersanding dengan tangan Nara yang halus. Tapi perempuan itu tidak menunjukkan sedikit pun ketidaknyamanan. Saya Rehan, katanya pendek. Rehan. Nara mengulang namanya sambil menatapnya teliti, namun bukan dengan tatapan menelanjangi. Lebih seperti seseorang sedang membaca buku dan menemukan halaman yang menarik. Tiba-tiba suara kaca shutter terdengar dari belakang Nara. Logo kecil tergantung di atas pintu sebuah ruko di sisi kiri jalan. Nara Aesthetic Clinic, soft opening soon. Poster di kaca menampilkan wajah tersenyum milik Nara sendiri, dengan tagline, perawatan bukan untuk mengubah Anda menjadi orang lain, tapi membantu Anda menemukan diri Anda yang lebih baik. Rehan memandang papan itu, lalu kembali menunduk. Klinik kecantikan ya? Untuk orang-orang yang punya uang buat perawatan gitu. Nada suaranya terdengar netral, tapi ada ironi halus di baliknya. Ia ingat jelas komentar CEO tadi. Bahkan kalau seseorang berubah pun, tetap tidak di level mereka. Kata-kata itu masih menusuk seperti duri di dada. Nara tersenyum, pelan dan sabar. Klinik ini bukan cuma buat yang kaya. Aku buka program CSR buat satu pasien pertama. Fokusnya bukan operasi, bukan sulap, tapi perawatan dasar, edukasi nutrisi, kebersihan wajah, perbaikan pola hidup, dan peningkatan percaya diri. Rehan mengerjap bingung. CSR? Jadi gratis. Betul. Nara mengangguk. Aku lagi cari orang yang punya kemauan, bukan dompet tebal. Banyak orang butuh bantuan buat mulai merawat diri, tapi dunia hanya bantu mereka yang sudah punya modal. Rehan menelan ludah. Kata, merawat diri, terasa seperti pintu yang selama ini tertutup rapat untuknya. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena ia selalu merasa itu bukan wilayahnya. Perawatan wajah, pelatihan percaya diri, nutrisi, itu dunia orang-orang yang punya waktu, uang, dan kesempatan. Dunia yang ia lihat dari bawah, sambil mengelap kaca yang memantulkan wajahnya sendiri. Nanti aku bantu cek kondisi kulit kamu, bikin rencana perawatan. Tapi ingat ya, Nara menatapnya langsung, dalam, tulus. Ini bukan soal bikin kamu jadi orang lain. Bukan buat kamu balas dendam ke siapapun. Ini soal bantu kamu lihat dirimu dengan cara baru. Ucapan itu masuk pelan, tapi menghantam keras. Bukan karena janji hasil cepat, tapi karena arah yang ditawarkan. Ke dalam, bukan keluar. Rehan menunduk. Saya nggak tahu, Bu. Saya cuma OB. Nara tersenyum lembut. Dan, OB itu pekerjaan, bukan identitas. Kamu jauh lebih dari seragam yang kamu pakai. Kata-kata itu, sesuatu yang begitu sederhana, seketika menusuk ruang emosi yang selama ini tidak pernah disentuh siapapun. Kamu nggak harus jawab sekarang, lanjut Nara. Suaranya tenang. Tapi kalau kamu mau mencoba merawat diri, mulai pelan-pelan. Aku ada di sini. Kadang dunia nggak akan lihat nilai kita sampai kita duluan yang melihatnya. Rehan menahan napas. Ada sesuatu yang menghangat dalam dadanya, bertabrakan dengan rasa rendah diri yang sudah lama menempel seperti bayangan. Ini bukan rayuan, bukan belas kasihan. Ini tawaran perubahan, yang datang di saat ia paling butuh, tanpa ia pinta. Ia mengangguk pelan, hampir tanpa suara, meski hatinya bergetar. Baik. Bu, saya pikirkan. Langkah Nara menjauh, namun suaranya masih menggema dalam pikiran Rehan. OB bukan identitas. Itu hanya pekerjaan. Kadang dunia tidak akan melihat nilai kita sampai kita duluan yang melihatnya. Dan untuk pertama kalinya sejak luka itu ditorehkan, Rehan merasakan sesuatu yang berbeda muncul dalam dirinya. Bukan amarah, bukan sedih, tapi harapan yang kecil. Hati-hati, seperti tunas hijau yang muncul dari tanah kering.
Ia menatap pantulan dirinya di kaca ruko. Wajah lusuh, mata lelah, seragam kusam. Tapi kini, ada percikan halus di baliknya, sebuah kemungkinan bahwa ia bisa tumbuh. Bahwa ia bisa memilih untuk tidak selamanya menjadi refleksi yang dilihat dunia. Sore itu, Rehan melangkah pulang bukan dengan dada kosong, tapi membawa satu hal yang sudah lama hilang dari hidupnya. Kesempatan untuk percaya bahwa dirinya pantas diperbaiki, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, langit masih pucat ketika Rehan membuka matanya di kamar kos sederhana berukuran tidak lebih besar dari kasur busa yang ia tiduri. Dindingnya berwarna krem pudar. Di sudut ada kipas angin yang berderit pelan. Lampu redup masih menyala karena matahari belum sepenuhnya menembus celah jendela kecil. Ia terbaring sejenak. Diam, mendengarkan detak hatinya sendiri. Bukan rasa malas yang menahannya, tapi kebiasaan, mengumpulkan tenang sebelum hari mulai menuntut banyak hal lagi. Namun pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Di samping botol air di lantai terdapat selembar brosur kecil dari klinik Nara, yang ia dapat semalam sebelum pulang. Tawaran itu masih terasa asing, seperti pintu yang tiba-tiba terbuka meski ia tidak mengetuk. Rehan belum yakin apakah pantas masuk. Tapi ada alasan kenapa ia belum membuang brosur itu ke tempat sampah. Ia belum siap melepas kemungkinan kecil itu. Ia duduk, menatap pantulan dirinya di kaca kecil yang sedikit kusam di dinding. Rambut acak-acakan, mata sembab, kulit wajah kusam dan sedikit kering di pipi. Bukan wajah yang buruk. Hanya wajah seseorang yang tak pernah punya ruang untuk merawat diri karena hidup sudah cukup berat. Rehan menyentuh wajahnya pelan, hampir ragu. Apa aku bisa berubah? Apa aku perlu? Gumamnya. Lalu ia teringat kata-kata Nara. OB itu pekerjaan, bukan identitas. Ada sesuatu yang mengalir pelan dalam dirinya. Seperti keberanian yang selama ini tidur terlalu lama. Ia mengambil brosur itu, menatapnya sekali lagi, lalu berdiri. Tubuhnya tidak ringan. Tapi hatinya mulai bergerak. Ia memutuskan datang ke klinik. Tidak ada janji pasti, hanya langkah pelan. Tapi setiap langkah kecil selalu lebih berarti daripada tidak berjalan sama sekali. Klinik Nara tampak lebih hidup pagi itu. Lampu putih hangat menyala dari balik jendela besar, memberi rasa bersih dan tenang. Aroma lavender lembut samar tercium saat pintu terbuka. Tempat itu tidak glamor berlebihan, justru sederhana, rapi, profesional. Tanpa poster wajah, sempurna. Tanpa janji instan. Ada tulisan di dinding. Merawat diri bukan tentang mengejar sempurna, tapi menghormati diri sendiri. Rehan meneguk ludah pelan. Rasanya tempat ini berbicara langsung ke jiwanya. Nara muncul dari balik meja resepsionis kecil, mengenakan coat putih dan senyum tulus yang tidak dibuat-buat. Rehan, kamu datang. Nada suaranya terkejut ringan namun penuh penghargaan. Seolah Rehan baru saja memenangkan sesuatu hanya dengan hadir di sana. Rehan mengangguk. Saya cuma mau lihat dulu. Kalau nggak cocok, nggak apa-apa. Nara tertawa kecil. Baik, kita mulai dengan lihat kebutuhan kamu, bukan memaksa kamu. Ia mengajak Rehan ke ruang konsultasi yang bersih dan sederhana. Tidak ada peralatan menakutkan. Hanya kursi, meja, lampu kecil, dan cermin besar di depan mereka. Coba lihat diri kamu di cermin, kata Nara lembut. Rehan menatap pantulannya. Biasanya ia menghindari cermin, bukan karena membenci wajahnya, tapi karena merasa cermin tidak pernah memberi jawaban apa-apa. Hari ini, cermin itu terasa seperti menilai. Nara tidak memaksa, tapi menunggu. Apa yang kamu lihat? Tanyanya. Rehan terdiam. Wajah capek. Orang yang biasa aja. Sekarang lihat lagi. Nara mendekat sedikit. Bukan apa adanya kamu secara fisik, tapi apa yang kamu rasakan tentang diri kamu. Rehan menghela napas. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Yang ia rasakan adalah pria yang sering bekerja tanpa dilihat, yang belajar diam saat dunia menekan, yang lebih sering menahan luka daripada membalas. Ia bukan jelek, bukan gagal. Ia hanya belum diberi ruang untuk bersinar.
Aku lihat seseorang yang berusaha, jawab Rehan akhirnya, pelan tapi tulus. Nara menatapnya seperti seseorang yang menemukan hal penting. Itu modal paling besar. Ia lalu mulai menjelaskan pelan. Kita mulai dari dasar. Kebersihan wajah, pelembab yang cocok, tidur yang cukup, hidrasi, makanan, sedikit latihan postur. Tidak ada operasi, tidak ada suntik macam-macam. Hasilnya tidak cepat. Tapi kalau kamu konsisten, kamu akan berubah. Bukan wajahnya dulu, tapi auramu. Kata aura membuat Rehan sedikit tersenyum kecil. Ia tidak terbiasa mendengar kata itu keluar dari orang profesional. Tapi cara Nara mengucapkannya tidak terdengar berlebihan. Nara menyerahkan daftar langkah sederhana. Cuci muka pagi malam dengan benar. Gunakan pelembab ringan. Minum air cukup. Tidur minimal 7 jam. Kurangi gorengan. 15 menit peregangan tiap pagi. Latihan berdiri tegak dan berjalan mantap. Latih kontak mata saat berbicara. Jangan buru-buru bicara. Pilih kata dengan yakin. 1 minggu sekali datang untuk evaluasi. Rehan membaca daftar itu pelan. Ini kelihatan sederhana. Sederhana bukan berarti mudah, jawab Nara pelan. Yang sulit adalah konsisten. Kata-kata itu menusuk pelan, tapi bukan menyakitkan. Lebih seperti pukulan lembut yang membangunkan. Rehan tahu hidupnya selalu soal bertahan. Tapi ia belum pernah mencoba merawat diri. Selama ini ia merasa tidak berhak. Kalau kamu gagal 1 hari, mulai lagi keesokan harinya. Lanjut Nara. Tidak ada yang sempurna. Rehan mengangguk. Ada rasa takut, tapi juga semangat yang samar. Ia belum sepenuhnya percaya ia mampu berubah, tapi ia mau mencoba. Dan terkadang, mencoba adalah langkah terbesar. Sebelum Rehan pergi, Nara berkata satu hal lagi, suara lembut namun dalam. Perubahan bukan soal mengejar validasi orang. Bahkan bukan untuk membuktikan ke mereka. Ini tentang belajar melihat diri sendiri dengan hormat, sebelum dunia belajar melakukannya. Rehan terdiam. Kalimat itu seperti sesuatu yang sudah lama ia tunggu, tapi baru hari ini terdengar. Ia membungkuk sedikit, bukan karena rendah diri, tapi karena rasa terima kasih yang tulus. Terima kasih, Bu. Nara saja, jawabnya sambil tersenyum. Ketika keluar klinik, sinar matahari sore menyentuh wajahnya. Udara terasa berbeda, seperti sedikit lebih ringan. Rehan belum berubah. Fisiknya masih sama, penampilannya masih sederhana. Namun ada hal halus yang mulai bergerak di dalamnya. Sebuah keputusan untuk mulai menghargai dirinya pelan-pelan, bukan menunggu dunia melakukannya lebih dulu. Dalam hati, ia berbisik lirih. Ya Allah, bantu aku bertahan. Biar langkah kecil ini tidak berhenti di sini. Jalan pulangnya masih sama. Kosannya masih sama. Tapi dirinya, mungkin untuk pertama kali dalam waktu yang lama, tidak sepenuhnya sama lagi. Hari ini bukan kemenangan besar. Namun bagi seseorang yang terbiasa diremehkan, keputusan untuk merawat diri adalah bentuk keberanian tertinggi. Dan Rehan baru saja menyalakan nyala pertama dalam hidupnya. Pagi-pagi buta, ketika sebagian besar orang masih tenggelam dalam mimpi, Rehan sudah berdiri di depan wastafel kamarnya. Lampu neon kecil di ruangan sepi itu memantulkan cahaya dingin ke wajahnya. Tangan Rehan menggenggam sabun wajah yang baru ia beli sesuai arahan Nara. Ia menuang sedikit ke telapak tangan, mengusap pelan ke wajah sambil menatap pantulannya di cermin kecil itu. Tak ada perubahan berarti dari luar. Mata masih lelah, pipi masih kusam, rambut kusut. Tapi saat busa menyentuh kulitnya, ia merasakan sesuatu yang jarang ia beri pada dirinya sendiri. Niat untuk peduli. Sebuah langkah kecil pada pagi yang tak disaksikan siapapun. Setelah mencuci wajah, ia duduk di lantai kosnya, punggung menempel ke dinding tipis. Ia memutar bahu, menarik napas perlahan, melakukan peregangan sederhana. Awalnya gerakan itu canggung, seperti seseorang yang memaksa tulangnya mengingat sesuatu yang lama terlupakan. Tapi ia bertahan. Selesai peregangan, ia berdiri, menatap cermin lagi.
Bukan untuk terlihat hebat, bisiknya pada diri sendiri. Tapi untuk belajar menghargai diriku. Langkah kecil. Tapi hatinya terasa sedikit lebih ringan. Di kantor, rutinitas tidak berubah. Lantai tetap harus dibersihkan. Meja disapu debu. Kaca dipoles hingga bening. Tapi kali ini, Rehan tidak hanya bekerja dengan tubuh. Ia mulai memperhatikan posturnya, mengatur cara berdiri, mencoba merapikan cara ia berbicara dengan karyawan lain. Saat mengelap meja pantry, dua karyawan tengah berdiskusi tentang liburan ke Bali. Salah satunya melempar senyum ramah pada Rehan. "Pagi, Mas Rehan. Semangat ya." Biasanya Rehan hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Hari ini ia mencoba sesuatu yang baru. Kontak mata, sedikit anggukan, dan kalimat yang lebih jelas. "Pagi, Bu. Semangat juga. Semoga harinya lancar." Kalimat sederhana, tapi rasanya seperti melangkah ke dunia baru. Ada rasa hangat kecil yang mengalir setelahnya. Sebuah keberanian yang dulu tidak ia sadari ia butuhkan. Namun perubahan selalu datang dengan ujian. Ketika ia sedang mengepel dekat lobi, Aras dan Selin melintas lagi. Helnya mengetuk lantai marmer. Suara tajam tapi berirama. Mereka sedang membahas investor dan presentasi besar perusahaan. Tak ada yang salah dengan obrolan mereka. Dunia mereka memang penuh ambisi dan pencapaian. Namun saat mata Selin sempat menangkap sosok Rehan, ada kilatan kecil di sana. Bukan rasa hormat, bukan pula rasa iba. Lebih seperti sekilas pengingat bahwa dunia punya lapisan yang tak semua orang berhak duduki. Mau meeting besar, tapi lihat lantai sudah kinclong begini, lumayan mood naik. Kata Selin sambil tersenyum tipis. Kalimat itu normal. Tidak ada hinaan langsung. Tapi nadanya, menyiratkan persepsi dalam. Seseorang seperti Rehan hanyalah latar, bukan bagian panggung utama. Rehan menunduk sopan. "Selamat meeting, Bu." Aras hanya melirik dingin, bukan benci, tapi ketidakpedulian sempurna. Seakan Rehan bukan seseorang yang bisa punya cerita, harapan, atau perjuangan sendiri. Mereka pergi. Rehan menghela napas. Napas berat. Tidak marah. Hanya sedikit perih. Perubahan diri memang tidak serta-merta mengubah dunia. Kadang dunia tetap sama, dan kitalah yang harus terus bertumbuh di dalamnya. Malam harinya, setelah sampai kos, Rehan merasa tubuhnya pegal. Kebiasaannya dulu, rebahan dan tertidur tanpa ritual apapun. Tapi ia mengambil botol air, minum perlahan, lalu membersihkan wajahnya lagi. Setelah itu, ia membuat mie instan untuk makan malam, lalu berhenti. Ia menatap bungkusnya lama. Di daftar Nara, kurangi makanan berminyak. Perbanyak buah, sayur, protein sederhana. Rehan membuka kulkas kecil di kosannya. Ada 1 telur, beberapa daun selada, tomat kecil. Ia menggoreng telur dengan sedikit minyak, mencuci sayuran, menambahkan nasi sisa kemarin. Sederhana, tapi terasa lebih berusaha. Saat makan, ia tersenyum kecil. Tidak lezat seperti restoran, tapi ia merasakan rasa yang berbeda, rasa pilihan yang lebih baik. Namun setelah makan, tubuhnya terasa berat. Ia tidak terbiasa pola seperti ini. Bahkan perawatan sederhana terasa melelahkan. Ia merebahkan diri, menatap plafon. Di pikirannya muncul godaan. Besok aku kembali saja ke kebiasaan lama. Ini melelahkan, dan tidak ada yang peduli. Lalu muncul bayangan tatapan Nara kemarin. Bukan tatapan kagum, tapi tatapan percaya. Tatapan seseorang yang yakin potensi manusia tidak ditentukan status atau kondisi awalnya. Juga bayangan ejekan halus dari atasan kemarin, bukan untuk menyulut ego, tapi sebagai pengingat bahwa sakit itu bisa jadi awal perubahan, bukan akhir. "Aku capek," bisik Rehan lirih. Suara itu hampir pecah, bukan karena lelah fisik saja, tapi lelah merasa harus kuat tanpa tepuk tangan, tanpa sorakan, tanpa pengakuan. Namun kemudian sebuah doa terucap dari hatinya, bukan lantang, tapi dalam. "Ya Allah, jika ini jalan yang Kau buka, bantu aku bertahan. Biar aku tidak kembali mengecil."
Air mata menetes satu, jatuh pelan ke atas bantal. Bukan tangis putus asa, tapi tangis seseorang yang sedang menggali kekuatan dari bawah tanah jiwanya yang paling dalam. Ia menutup mata pelan. Hari pertama sudah dilewati. Tidak ada perubahan besar, tidak ada ajaib. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diputar balik. Keputusan untuk memulai. Dan terkadang, itu adalah titik paling sunyi sekaligus paling bermakna dari perjalanan apapun. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji. Namun di dalam hati Rehan, api kecil mulai menyala lebih jelas. Api yang lahir bukan dari paksaan, tapi dari pilihan untuk tetap berdiri. Dalam sunyi kamar kos sederhana itu, ia tertidur dengan tekad yang belum sempurna tetapi nyata. Dan di dunia yang sering hanya menghargai hasil, hari ini Rehan menghargai proses. Proses yang panjang, melelahkan, dan tanpa penonton, namun sungguh layak dijalani. Karena tidak semua kemenangan datang dari tepuk tangan. Ada kemenangan yang lahir dari kesabaran, pelan, tapi kokoh. Dan itulah yang sekarang sedang tumbuh dalam dirinya. Waktu berjalan. Hari berganti menjadi minggu. Rutinitas yang dulu hanya berisi bekerja, pulang, dan tidur kini berubah sedikit demi sedikit. Tak ada teriakan sorak, tak ada ucapan selamat, tak ada orang yang menepuk pundaknya sambil berkata ia sudah lebih baik. Tapi Rehan merasakan pergerakan halus itu, seperti benih kecil yang mulai berani menonjol dari tanah keras. Setiap pagi ia bangun 15 menit lebih awal, cuci muka, stretching, dan meminum segelas air hangat. Hal kecil yang terasa sepele bagi sebagian orang, namun untuk Rehan, itu seperti membuka pintu baru dari hidup yang selama ini terasa sempit. Kadang ia gagal, tidak bangun tepat waktu, atau terburu-buru tanpa peregangan. Tapi kali ini, ia tidak menyalahkan dirinya. Ia hanya kembali mencoba keesokan hari. Yang ia lawan bukan dunia, tapi kebiasaan lamanya sendiri. Wajahnya mulai sedikit berbeda. Bukan secara dramatis seperti iklan skincare, tetapi lebih hidup. Mata tidak lagi selalu terlihat lelah. Kulit tidak lagi sekering dulu. Bahkan rambutnya mulai terlihat lebih rapi karena ia belajar menyisir dan menatanya sedikit sebelum berangkat. Tidak ada yang tiba-tiba memuji. Namun Rehan merasakannya ketika ia berdiri di depan cermin. Ia mulai melihat seseorang, bukan bayangan yang kabur. Di kantor, ia mulai memperhatikan caranya berjalan. Dulu ia sering menunduk, membiarkan tubuhnya mengikuti beban pikiran. Sekarang, ia melatih bahunya agar tetap tegak. Bukan sombong, tapi menghargai diri. Ketika karyawan menyapa, ia membalas dengan kontak mata, senyum, dan suara yang sedikit lebih yakin. "Pagi, Mas Rehan." "Pagi, Bu. Semoga hari Ibu menyenangkan." Sederhana. Tapi perubahan sikap kecil itu membuat percakapan terasa lebih hangat. Tidak lagi seperti suara yang tenggelam dalam ruangan yang ramai, tapi suara seseorang yang ada, yang hadir. Namun dunia tidak berubah cepat. Ada hari di mana seseorang hanya lewat tanpa menatapnya. Ada hari ketika ia melihat pantulan dirinya dan merasa belum jauh berkembang. Ada sore ketika ia mendengar dua staf muda berbisik, tertawa pelan, lalu melihat ke arahnya. Dan dadanya terasa sesak karena kenangan lama kembali. Tapi kali ini ia tidak runtuh. Ia menarik napas, menghela perlahan, lalu kembali bekerja. Setiap luka kecil itu ia simpan, bukan untuk membalas, tapi sebagai pengingat dari mana ia mulai. Setiap akhir minggu ia datang ke klinik Nara. Bukan klinik megah penuh lampu terang dan kursi marmer. Klinik itu sederhana, dindingnya putih bersih, dengan aroma eukaliptus lembut. Nara mencatat perkembangan Rehan dengan teliti. Kulit lebih lembab, kantung mata sedikit berkurang, postur tubuh lebih baik, suara lebih stabil saat berbicara. "Bagaimana seminggu ini?" tanya Nara suatu sore. "Kadang capek, kadang ragu. Tapi, saya merasa beda." "Di bagian mana?" "Di sini," jawab Rehan sambil menepuk pelan dadanya. "Bukan di wajah." Nara tersenyum lembut. Senyum seseorang yang tahu betapa besar makna kalimat itu. Perubahan terbaik selalu dimulai di dalam. Pelan, tapi tahan lama. Ada jeda. Lalu Nara menatapnya serius.
Rehan, kamu tahu apa yang paling sulit dari merawat diri? Disiplin. Itu bagian dari proses. Nara menggeleng. Yang tersulit adalah melawan suara dalam diri yang bilang kamu tidak pantas. Kata-kata itu menembus hati Rehan seperti cahaya menembus kabut. Tepat sasaran, menyentuh titik yang paling sunyi dalam pikirannya. Suara itu memang ada. Suara kecil namun tajam, yang kadang berkata, "Kamu cuma OB. Buat apa berubah? Siapa yang peduli? Kamu bukan dari dunia mereka." Hari-hari seperti itu, ia sering merasa langkahnya kembali berat. Namun setiap kali suara itu muncul, ia ingat kembali kalimat yang ia ucapkan pada dirinya sejak awal. Aku berubah bukan untuk mereka. Aku berubah untuk diriku sendiri. Di kantor, perubahan kecil mulai terlihat. Bukan pada wajahnya saja, tapi pada caranya bergerak. Ia tidak lagi seperti bayangan yang menempel pada dinding. Ia ada. Ia hadir. Ia bernapas sebagai manusia yang mulai memahami nilainya. Suatu siang, seorang staf HR membawakan tumpukan berkas dan tanpa sengaja menjatuhkan beberapa lembar ke lantai. Rehan buru-buru membantu memungut. "Terima kasih, Mas," kata staf itu tulus. Rehan tersenyum. "Sama-sama." Hal sederhana, tapi ada sesuatu yang berubah dalam tatapan orang itu. Bukan belas kasihan, tapi rasa hormat kecil yang tumbuh spontan. Bukan karena Rehan punya jabatan baru, bukan karena ia tiba-tiba tampan luar biasa, tapi karena auranya mulai tenang, pasti, tidak tergesa meminta pengakuan dunia. Perlahan, ia mulai memandang dirinya bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai seseorang yang pantas ada di ruang yang sama dengan orang lain. Tapi perubahan dalam diri tidak meniadakan sunyi. Rehan sering pulang malam dengan tubuh letih. Mata agak berat. Ada saat ia merasa tidak ada yang melihat usahanya. Di malam-malam dingin kosannya, ia duduk di lantai menatap cermin kecil dan bertanya dalam hati, "Apakah aku sudah cukup?" Dan jawaban itu belum muncul. Namun yang hadir adalah kesabaran. Kesabaran untuk percaya bahwa perubahan tidak butuh panggung. Di saat paling sepi, ia kembali berbisik dalam hati, "Ya Allah, jaga hatiku agar tidak sombong saat aku naik, dan tidak patah saat aku jatuh." Air yang ia minum terasa lebih bermakna. Sabun wajah yang ia gunakan terasa seperti perhatian pada dirinya sendiri. Setiap peregangan tubuh mengingatkannya bahwa hidup bukan hanya bertahan, tapi tumbuh. Dan cahaya yang muncul dalam dirinya, meski belum terang, mulai terlihat, bukan di kulitnya, bukan di posturnya, tapi di caranya memandang dunia. Bukan lagi takut, bukan lagi kecil, tapi perlahan yakin bahwa dirinya memiliki tempat di kehidupan ini. Tanpa perlu sorak-sorai, tanpa panggung megah, tanpa mata yang kagum. Karena kadang cahaya tidak perlu bersinar untuk dilihat orang lain. Cahaya pertama yang paling penting adalah yang bisa dirasakan oleh diri sendiri. Dan hari itu, Rehan merasakannya. Kecil, halus, tapi nyata. Sebuah titik terang yang berkata, "Kamu sedang tumbuh. Teruskan." Hari itu terasa berbeda, meski tidak ada yang benar-benar berubah dari luar. Gedung kantor berdiri kokoh seperti biasa. Lampu-lampu ruang kerja menyala terang, aroma kopi menyebar dari pantry, dan suara printer bercampur dengan percakapan karyawan yang membicarakan target perusahaan. Tapi di hati Rehan, ada sesuatu yang mulai matang. Ketekunan yang dulu hanya berupa langkah-langkah kecil, kini berubah menjadi kebiasaan yang tak lagi dipaksakan. Saat ia mengepel lantai lobi, suara panggilan masuk ke ponselnya yang sederhana bergetar pelan. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya sedikit melonjak. "Nara." Ia mengusap keringat di pelipis lalu mengangkatnya. "Halo, Bu. Nara." Di seberang, suara lembut namun penuh energi terdengar. "Rehan, bisa datang sebentar ke klinik habis kerja?" Rehan refleks meraih jam di pergelangannya. "Masih jam 9 pagi. Saya selesai jam 5 nanti. Ada apa ya?" Nada suara Nara terdengar serius namun antusias. "Aku ada sesuatu untukmu. Kesempatan kecil, tapi mungkin penting." Kesempatan.
Kata itu seperti embun segar di tengah siang panas. Rehan sempat terdiam sebelum menjawab. Insya, iya, saya siap. Mantap. Sampai ketemu, ya. Ucap Nara, sebelum telepon terputus. Rehan memasukkan ponsel ke saku. Ada ketukan halus rasa gugup di dadanya, bercampur dengan semangat. Ia tidak tahu apa yang menunggu, tapi untuk pertama kali, ia merasa dipanggil bukan karena kekurangan, melainkan potensi. Sore harinya, ia tiba di klinik. Ruangan itu masih sama, sederhana namun bersih, dengan aroma eukaliptus menenangkan. Nara menemui Rehan sambil membawa map dan sebuah lanyard berisi kartu ID. Aku dapat undangan jadi pembicara tamu di acara kesehatan dan perawatan diri untuk kalangan pekerja muda, kata Nara, meletakkan map di meja. Topiknya tentang self-care, kesehatan mental, dan membangun kepercayaan diri dari dasar. Rehan mengangguk, bingung arah pembicaraan. Bagus sekali, Nara. Semoga acaranya lancar. Nara tersenyum lebar. Aku mau kamu ikut. Saya. Rehan langsung berdiri kaku, seperti lantai mendadak dingin menusuk kakinya. Nara, saya cuma OB. Saya nggak ngerti soal acara, apalagi kesehatan. Nara melipat tangan di dada, menatapnya dalam. Justru karena kamu OB, kamu yang pantas tampil. Rehan tak berkedip, merasa kalimat itu menghujam tepat di tempat paling rapuh dalam dirinya. Maksudnya, karena siapa bilang hanya mereka yang pakai jas yang punya hak bicara soal merawat diri? Kamu menjalani perubahan ini dari nol. Kamu tahu rasanya diremehkan. Kamu bukan hanya cerita. Kamu bukti hidup. Ada keheningan. Sunyi yang memenuhi ruangan seperti selimut yang menenangkan sekaligus menantang. Rehan hampir tidak percaya apa yang ia dengar. Ia merasakan gelombang halus, antara bangga, takut, dan syukur. Tapi saya nggak pandai bicara. Takut salah. Nara tersenyum tipis. Belajar. Tidak ada orang terlahir pandai. Kemudian ia menambahkan lirih, lembut. Dan kamu sudah menempuh perjalanan yang jauh. Jangan kecilkan langkahmu sendiri. Rehan menunduk, menahan napas. Di dadanya, perasaan hangat yang pernah padam tiba-tiba bergetar lagi. Bukan sombong, bukan ingin dipuji, melainkan rasa ingin memberi nilai pada hidup, meski sekecil serpihan cahaya. Hari-hari berikutnya, Nara melatih Rehan. Ia mengajarinya cara memperkenalkan diri dengan jelas, bagaimana berdiri tegap, memandang audiens, dan menggunakan napas agar suara stabil. Bukan pelatihan kelas elit, tidak ada kamera mahal atau panggung megah, hanya dua manusia dalam ruangan sederhana, dengan niat baik yang menjadi fondasi mereka. Di depan cermin, Rehan berlatih. Sore, saya Rehan. Suaranya goyah. Ia menarik napas lagi. Sore, nama saya Rehan. Lebih stabil. Tapi hatinya masih gemetar. Kalimat berikutnya sulit keluar. Di tenggorokannya, ada kerikil kecil bernama keraguan. Dulu saya bekerja sebagai OB. Sudah selesai. Tapi suaranya terlalu cepat. Terlalu ragu. Nara berdiri di belakangnya, menatap pantulan keduanya di cermin. Pelan. Bangga. Karena kamu mengatakannya bukan sebagai aib, tapi sebagai awal. Rehan terdiam lama. Ia mengulang. Dulu saya bekerja sebagai OB. Kalimat itu pelan, tapi mantap. Tidak gemilang, tapi tulus. Dan tulus kadang lebih kuat daripada sempurna. Nara tersenyum, menepuk bahunya pelan. Bagus. Rehan menatap dirinya di cermin. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalimat itu tidak menyeretnya ke bawah, tapi menjadi pijakan kecil untuk naik. Bukan naik ke atas orang lain, tapi naik menuju versi dirinya yang lebih tegak, lebih hidup. Malam itu di kosannya, Rehan membuka mushaf kecilnya. Jarinya menyisir halaman yang mulai kusam karena waktu. Ia membaca tanpa suara. Mata berkabut, tapi bukan sedih. Lebih seperti bersyukur pada sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Di akhir bacaannya, ia berbisik pelan, seperti rahasia antara ia dan Tuhannya. Ya Allah,
Kalau ini jalan yang kau titipkan, bantu aku layangkan langkahku dengan benar. Jangan biarkan aku lalai. Dan jangan biarkan aku sombong. Air matanya jatuh satu. Bukan karena lemah. Justru karena ia merasakan kekuatan baru yang lembut. Tidak meledak, tapi mengalir tenang. Di kamar kecil dengan lampu kuning redup itu, Rehan tidak sedang menjadi seseorang yang luar biasa. Ia hanya sedang belajar menjadi dirinya sendiri, dengan cara yang lebih jujur, lebih berani, lebih menghargai hidup yang ia punya. Dan di balik setiap latihan bicara, setiap tatapan cermin, setiap pikiran ragu yang ia lawan, perlahan muncul sesuatu yang dulu hilang. Rasa layak. Bukan layak dipuji. Bukan layak dikagumi. Tapi layak berdiri. Layak bermimpi. Layak menjadi seseorang di dunia yang dulu membuatnya merasa kecil. Perjalanan belum selesai. Bahkan baru mulai. Tapi langkahnya sudah tidak sama. Karena kali ini ia melangkah bukan hanya untuk bertahan, melainkan untuk tumbuh. Pagi itu udara terasa berbeda. Bukan karena cuaca, Jakarta tetap sama, padat dan berdebu. Tapi dada Rehan berdebar lebih cepat dari biasanya. Hari ini, untuk pertama kalinya sejak memulai perjalanan panjangnya, ia akan kembali ke gedung tempat ia pernah merasa paling kecil. Bukan sebagai OB, bukan dengan seragam lusuh dan sepatu hampir sobek, tapi sebagai bagian dari tim event kesehatan bersama Klinik Nara. Di kosannya, Rehan berdiri di depan cermin kecil yang selama ini menjadi saksi segala prosesnya. Wujud yang ia lihat belum berubah drastis, tapi jelas berbeda. Wajah lebih bersih, rambut tertata sederhana, kemeja polos yang disetrika rapi, dan celana panjang hitam tanpa kerutan. Ia tidak sedang berusaha terlihat seperti orang kaya. Ia hanya tampil terawat, tenang, dan hadir. Ia menarik napas panjang, seperti menyiapkan hati yang telah ia tambal pelan-pelan dari luka lama. Tidak untuk pamer, gumamnya, nyaris seperti mantra. Ini cuma bagian dari langkahku. Tas kecil berisi materi event ia genggam erat. Dalam hati, muncul perasaan campur aduk, takut dinilai. Takut diarahkan kembali ke tempat yang dulu, takut tatapan merendahkan muncul lagi. Tapi ia juga merasakan nyala kecil, keberanian untuk tidak lagi menunduk pada dunia yang pernah menolaknya. Saat tiba di lobi gedung, aroma parfum mahal langsung menyergap. Lantai yang dulu ia pel kini mengilap seperti cermin, memantulkan bayangan para pekerja bersetelan rapi. Pintu putar berputar, membawa masuk para eksekutif. Suara sepatu kulit, tawa formal, dan suara papan nama perusahaan terpampang megah seakan memamerkan status. Rehan berdiri di sana, tubuh tegak, bahu tidak lagi jatuh seperti dulu. Namun hatinya tetap berdetak keras. Bukan karena takut disorot, tapi karena ia merasakan getaran dari memori yang menempel di setiap sudut ruangan ini. Tempat ia pernah merasa invisible, bagian latar yang tidak patut dipandang. Dari jauh, resepsionis mengenalinya. Mas Rehan? Suara perempuan itu terkejut kecil. Lalu tersenyum hangat. Kok beda ya sekarang? Seger banget kelihatannya. Rehan mengangguk sopan. Terima kasih, Mbak. Nada suaranya pelan namun jelas. Tidak lagi seperti berharap tak terdengar. Mas ikut tim dokter ya hari ini? Tanya resepsionis dengan mata antusias. Iya. Saya bantu acara edukasi. Senyum resepsionis melebar. Tulus. Wah, keren banget. Ucapan sederhana, tapi mampu menyentuh ruang lembut di dalam dada Rehan. Kadang satu kalimat baik bisa menenangkan luka yang dulu dalam. Di ruang event lantai 3, tim klinik mulai menyiapkan materi. Nara menyambut Rehan dengan anggukan bangga. Tidak mencolok, tidak lebay. Hanya cukup untuk membuat dada Rehan hangat. Siap? Tanya Nara. Saya siap coba, jawab Rehan. Jawaban rendah hati, tapi kali ini bukan keraguan, melainkan kesiapan jujur. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Sejumlah karyawan mulai masuk. Dan di antara mereka, dua sosok yang pernah menjadi simbol rasa rendah diri Rehan muncul. Aras dan Selin. Mereka masuk dengan wibawa yang sama. Blazer elegan, heels yang mengetuk lantai dengan ritme percaya diri.
Tatapan mereka menyapu ruangan sebelum akhirnya berhenti pada Rehan. Sejenak waktu seperti berhenti. Tatapan itu tak lagi menembusnya seperti dulu, bukan karena mereka berubah, tapi karena ia yang berubah. Rehan tidak mundur, tidak menunduk. Ia berdiri, tubuh tegak, tangan tenang menggenggam map. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Rehan tidak merasa berada di bawah. Selin sempat mengerjap. Aras, yang biasanya tak tergoyah, terlihat ragu sepersekian detik. Rehan. Selin lebih dulu bersuara, alisnya sedikit terangkat. Iya, Bu. Jawab Rehan pelan. Selamat pagi. Selin menatapnya seperti mencoba mengenali ulang siapa yang berdiri di depannya. Bukan Obe lusuh yang ia lihat dulu, tapi seseorang yang memancarkan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh label status. Aras hanya menatap tanpa ekspresi, namun ada sesuatu di matanya. Kebingungan, mungkin juga rasa sulit menerima kenyataan bahwa seseorang yang dulu ia pandang rendah kini berdiri sejajar secara aura. Kamu, sekarang kerja di mana? Tanya Selin akhirnya. Saya bantu program edukasi kesehatan dan self-care. Jawab Rehan, nada stabil. Hari ini saya mendampingi tim klinik. Tidak ada kesombongan, hanya kejujuran. Dan kejujuran itu justru terdengar paling kuat. Selin membuka mulut lagi, tapi tak ada kata keluar. Aras menunduk sebentar. Entah kenapa, mungkin refleks dari guncangan ego tipisnya. Rehan tidak menunggu pengakuan, tidak menunggu maaf, tidak menunggu apresiasi. Ia hanya memberi anggukan sopan, lalu kembali fokus pada timnya. Dulu, tatapan mereka bisa melubangi rasa percaya diri Rehan. Sekarang, tatapan itu hanya lewat, tidak lagi bisa menetapkan nilai dirinya. Acara dimulai. Nara memberi pembukaan profesional. Rehan tidak berbicara banyak hari itu, hanya membantu teknis, mengatur alat presentasi, dan menyapa peserta dengan ramah. Tapi kehadirannya cukup menjadi tanda. Ia tidak lagi bagian dari lantai yang diinjak, melainkan bagian dari ruang yang dihormati. Saat ia menyerahkan brosur ke seorang peserta, sekilas ia melihat pantulannya di kaca jendela besar. Tidak ada aura, wow. Tidak ada transformasi dramatis ala dongeng. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan, kemandirian, dan martabat yang ia bangun pelan-pelan, sendiri. Ia tersenyum kecil pada pantulan itu. Aku kembali, gumamnya. Tapi kali ini bukan sebagai orang yang kalah, melainkan seseorang yang menemukan tempatnya sendiri di dunia, tanpa harus mengambil hak orang lain. Dan dunia yang dulu membuatnya menunduk, sekarang, ia berdiri di dalamnya bukan sebagai bayangan, tapi sebagai seseorang yang akhirnya melihat dirinya dengan terang. Sebuah langkah kecil yang terasa seperti kemenangan besar, walau tanpa tepuk tangan. Ruang pertemuan mulai sepi. Poster-poster tentang self-care diturunkan, meja dilipat, mikrofon dikembalikan. Rehan membantu membereskan perlengkapan bersama tim klinik. Tangannya bergerak tenang, berbeda dengan dulu saat ia membersihkan ruangan ini sebagai OB. Sekarang gerakannya bukan karena kewajiban, melainkan kesadaran diri bahwa setiap tindakan punya nilai, dan ia turut membangun sesuatu, bukan sekadar menjalankan perintah. Di pojok ruangan, Aras dan Selin masih berbincang dengan beberapa manajer. Namun sesekali, tatapan mereka melirik ke arah Rehan, bukan lagi tatapan merendahkan, melainkan penuh tanya yang mereka sendiri belum paham jawabannya. Saat Rehan selesai merapikan folder, suara langkah Hills mendekat. Perlahan, Selin menghampirinya. Senyumnya kali ini bukan sinis, melainkan gugup halus, seperti seseorang yang sedang menimbang kata demi kata. Rehan, boleh bicara sebentar, katanya pelan. Rehan menoleh, tersenyum sopan. Tentu, Bu. Selin menghela napas, lalu melihatnya dekat, seakan masih tidak percaya bahwa sosok di depannya adalah orang yang sama. Kamu berubah, tapi bukan cuma tampilan. Aura kamu beda. Kamu terlihat yakin. Rehan mengangguk kecil. Saya hanya sedang belajar menghargai diri, Bu. Selin tersenyum hambar, seperti menahan sesuatu. Aku ingat waktu kamu masih kerja di sini. Kamu
Selalu terlihat diam, seperti takut dilihat. Waktu itu mungkin saya belum tahu caranya berdiri untuk diri saya sendiri. Jawab Rehan. Tidak tajam, hanya jujur. Selin menunduk sebentar. Mata yang dulu sering memandang dengan superior sekarang terlihat lebih manusiawi. Sedikit malu, sedikit tersentuh, sedikit kosong karena belum menemukan kata yang tepat. Maaf ya, kalau dulu aku pernah bersikap kurang baik. Kalimat itu keluar perlahan, berat seperti batu yang baru bisa terlepas dari dada. Rehan terdiam. Ia tidak pernah menunggu permintaan maaf itu. Ia bahkan tidak mengharapkannya. Tapi mendengarnya, ada rasa lega yang bergulir. Luka itu tidak sepenuhnya hilang, tapi kini terasa lebih ringan. Rehan tersenyum lembut. Terima kasih sudah bilang begitu. Saya hargai. Tidak ada tambahan kata, tapi, atau nada menggurui. Ia tidak sedang berada di atas panggung untuk menang. Ia hanya memilih menjadi manusia yang utuh tanpa membawa beban balas dendam. Selin menggigit bibirnya sejenak. Kalau kamu butuh kesempatan kerja lebih baik, kamu bisa hubungi aku kapanpun. Aku serius. Kamu punya potensi. Rehan tidak bergerak. Meski kalimat itu mungkin terlihat sebagai tawaran, bantuan, ia tidak merasakannya sebagai penyelamatan. Ia sudah menemukan caranya memulai, dan jalan yang ia tempuh sekarang bukan hadiah dari siapapun. Itu hasil dari ketekunan kecil yang ia lakukan diam-diam. Saya berterima kasih, Bu. Tapi untuk sekarang, saya ingin melanjutkan perjalanan yang sudah saya pilih dulu. Saya belum selesai belajar. Selin terdiam. Lalu perlahan anggukannya jatuh, penuh rasa hormat. Semoga sukses, Rehan. Terima kasih. Semoga ibu juga. Di belakang Selin, Aras berdiri memperhatikan. Wajahnya tegang, bukan sinis, bukan marah, tapi seperti seseorang yang sedang menelan kenyataan baru yang mengusik egonya. Ia berjalan mendekat tanpa suara, menghentikan langkah 1 meter dari Rehan. Tatapannya dalam, rapi. Namun di balik itu ada bayangan masa lalu yang tiba-tiba retak. Kamu sekarang bekerja sama dengan dokter itu? Tanyanya datar. Rehan mengangguk pelan. Saya mendampingi program edukasi, Bu. Aras mempelajari wajah Rehan lama. Sorot matanya tidak lagi meremehkan, tapi juga belum siap mengakui. Ada semacam pertempuran dalam dirinya, antara gengsi yang ingin tetap menganggap Rehan kecil, dan rasa tak bisa menyangkal bahwa ia sedang melihat perubahan nyata. Kamu terlihat berbeda, katanya akhirnya. Bukan hanya fisik, ketegasanmu. Nada suaranya bukan pujian. Lebih seperti fakta yang terpaksa ia akui meski menyesakan. Rehan tidak mencoba menenangkan egonya, tidak juga menantang. Ia hanya berbicara dengan ketenangan yang ia pelajari dari luka-luka kecil yang dijahit waktu. Setiap orang bisa berubah, Bu. Asal diberi kesempatan untuk memilih dirinya sendiri. Aras menggenggam foldernya erat, seperti takut kalau emosi di balik wajahnya akan terlihat. Tidak semua orang berhasil, katanya perlahan. Dan, tidak semua orang mampu memulainya. Rehan menjawab lembut. Semua orang punya waktunya masing-masing. Kalimat itu membuat Aras mengalihkan pandangan, seolah tertohok oleh sesuatu yang ia sembunyikan dari dunia, dan mungkin dari dirinya sendiri. Ada kilau kecil di matanya, seperti seseorang yang tiba-tiba sadar bahwa ia juga pernah memulai dari bawah. Hanya saja, ia berusaha keras menguburnya agar tidak terlihat. Rehan bersiap pergi, membungkuk sopan. Tidak ada dendam, tidak ada kemenangan emosional, tidak ada kebutuhan untuk membuat mereka merasa kalah. Ia sudah memilih menjadi versi dirinya yang lebih luas. Seseorang yang naik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk berdiri. Saat ia melangkah ke pintu, ia mendengar suara lirih Aras, hampir seperti gumaman yang meloloskan diri dari rapuhnya ego. Dulu aku seperti kamu, tahu? Rehan berhenti sejenak. Tidak menoleh. Ia tahu itu bukan kalimat yang butuh jawaban dari bibirnya. Itu pengakuan pelan dari hati yang tersadarkan. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. Kita semua punya masa lalu, Bu. Yang penting cara kita berjalan ke depan.
Kemudian ia melangkah pergi. Ringan, tanpa beban, tanpa bayang-bayang ingin dilihat. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada spotlight. Hanya langkah sederhana seorang pria yang tidak lagi menjadi bayangan di gedung itu. Dan ketika pintu ruangan tertutup, untuk pertama kalinya, bukan Rehan yang menahan napas, tapi Aras, yang tiba-tiba merasa sempit oleh ruang yang dulu ia kuasai sepenuhnya. Kadang, keteduhan hati seseorang mampu mengguncang keangkuhan yang paling tinggi, tanpa harus berteriak, tanpa harus membalas. Dan hari itu, Rehan tidak menang atas orang lain. Ia menang atas dirinya sendiri. Pintu ruang pertemuan tertutup di belakangnya. Namun gema langkah Rehan tetap bergema dalam hatinya. Tangannya masih memegang map presentasi, namun kini terasa seperti simbol lebih besar. Bukan sekadar dokumen, tetapi perjalanan. Perjalanan yang tidak pernah dijanjikan akan mudah, yang tidak pernah diberi sorakan, tetapi tetap ia tempuh sampai titik ini. Ia berjalan melalui lobi yang dulu sering ia pel. Lantai mengilap yang setiap kilapnya dulu mencerminkan dirinya sebagai bayangan kecil. Kini pantulan itu berbeda. Bukan karena lantainya berubah, tapi karena ia berdiri lebih tegak, lebih hadir, lebih utuh. Di luar gedung, matahari sore jatuh lembut, menciptakan cahaya hangat yang menyapu trotoar kota. Suara klakson, deru motor, hiruk-pikuk manusia, semua sama seperti dulu. Namun Rehan merasakannya berbeda. Dunia yang kemarin menekannya, kini terasa luas, bukan karena ukurannya berubah, tetapi karena dadanya kini lebih lapang untuk menghadapinya. Nara menunggu di depan dengan senyum halus. Tidak besar, tidak euforia. Hanya senyum orang yang tahu proses jauh lebih agung daripada hasil instan. Gimana rasanya? Tanya Nara pelan. Rehan menarik napas. Membiarkan udara masuk seperti doa yang menenangkan. Seperti, aku akhirnya kembali sebagai diriku sendiri, tapi versi yang gak lagi sembunyi. Nara mengangguk pelan. Bukan kembali untuk membalas, tapi untuk berdiri. Rehan tersenyum kecil. Iya, dan rasanya cukup. Kata itu, cukup, terasa kuat. Bukan, luar biasa. Bukan, menguasai panggung. Bukan pamer kemenangan, tapi cukup. Karena kadang yang paling kita cari bukan tepuk tangan, bukan pengakuan publik, melainkan ketenangan dalam hati bahwa kita sudah memilih dengan benar. Perubahan bukan untuk membuat dunia berlutut, tetapi untuk tidak lagi merasa kecil ketika berdiri. Mereka berjalan menuju halte, langkah santai tanpa terburu-buru. Jakarta sore itu seperti ikut bernapas tenang bersama mereka. Di perjalanan, seorang staf kantor memanggil Rehan dari jauh. Mas Rehan, tadi keren, ucapnya sambil mengacungkan jempol. Rehan hanya mengangguk sopan, senyuman ringan di bibirnya. Tidak ada rasa melayang. Pujiannya terasa manis, tapi bukan candu. Ia tidak lagi butuh validasi. Ia menghargai tapi tidak bergantung padanya. Saat bus mendekat, Nara berbicara lagi, lebih lembut dari sebelumnya. Rehan, kamu tahu apa bagian favoritku dari perjalananmu? Apa? Kamu tidak pernah berubah jadi seseorang yang menuntut dunia balas luka-lukamu. Kamu justru menutup lukanya sendiri. Rehan menelan pelan kata-kata itu. Dadanya hangat. Ia ingat malam-malam ketika ia ingin menyerah, hari-hari ketika ia merasa tidak terlihat, dan momen-momen ketika ia melawan bisikan dalam dirinya yang berkata ia tidak pantas. Semua itu kini terasa bukan sebagai cerita penderitaan, melainkan fondasi ketegasan yang ia bangun dalam diam. Saya cuma nggak mau jadi orang yang sama dengan mereka yang pernah merendahkan, ujarnya lirih. Dan kamu tidak akan, balas Nara. Mantap. Sesampainya di kos, ia membuka pintu pelan. Kamarnya masih sama, sempit, sederhana, cat dinding sedikit mengelupas. Tapi kali ini, ruangan itu tidak terasa kekurangan. Justru terasa seperti saksi seluruh perjuangannya. Tempat ia jatuh, tempat ia bangkit, tempat ia menguat. Ia duduk di depan cermin kecilnya. Bukan untuk mencari perubahan fisik, tapi untuk melihat siapa yang duduk di depannya. Wajah itu sama, sederhana, tidak dibuat-buat. Namun matanya berbeda.
Ada ketenangan yang dulu hilang. Ada keyakinan tanpa teriak. Ada martabat yang tumbuh dari keringat, bukan hadiah. Terima kasih, gumamnya pada bayangannya sendiri. Sudah tetap bertahan meski pelan. Ia menunduk sebentar, lalu mengucapkan doa sunyi yang hangat, lembut, dan jujur. Ya Allah, jaga aku tetap rendah hati. Jangan biarkan aku lupa dari mana aku mulai. Dan jangan biarkan hatiku membalas dengan kebencian. Biar langkahku jadi baik, dan kebaikan itu yang jadi jalanku. Air matanya jatuh pelan, bukan karena sedih, tapi karena lega. Bukan karena kalah, tapi karena akhirnya merasa pantas berdiri. Ia menghela napas, panjang, tulus. Dalam kesunyian kamar kos sederhana, Rehan tidak menang atas orang lain. Ia menang atas dirinya sendiri. Ia menang atas rasa tidak layak yang dulu tinggal lama di hatinya. Ia menang tanpa merendahkan siapapun, tanpa membalik dunia, tanpa sorak-sorai. Ia menang dengan kesabaran, disiplin, dan ketulusan. Dan kemenangan paling sunyi selalu menjadi kemenangan paling kuat. Karena pada akhirnya, kadang bukan kita yang jelek, dunia saja belum belajar melihat. Dan hari itu, Rehan sudah belajar melihat dirinya sendiri lebih dulu. Itulah kemenangan yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Tidak bisa dipatahkan oleh hinaan. Dan tidak membutuhkan panggung untuk diakui. Ia menutup mata, membiarkan malam memeluknya. Besok, perjalanan masih panjang. Tapi ia kini berjalan bukan untuk diterima, melainkan karena ia sudah menerima dirinya. Dan itu lebih dari cukup.